Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Akbar Santosa, NIM 28920500023, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis yang diampu oleh Bapak Roma Iskandar SEMM. Yang pertama itu, penerapan etika bisnis dalam era revolusi industri 4.0 sekarang. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dari pengertian di atas, dapat saya ambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu bentuk sikap, tindakan, atau perbuatan dari diri seseorang terhadap sesuatu. Timbulnya suatu etika seseorang bisa saja berasal dari sikap, kebiasaan, dan juga lingkungan. Lalu apa hubungannya revolusi industri dalam sudut pandang etika? Yaitu karena pada dasarnya teknologi hanyalah alat untuk mempermudah urusan manusia. Disrupsi dalam kehadiran revolusi industri 4.0, pertama dari sisi pebisnis ada pergeseran dalam perusahaan konvensional dengan perusahaan pendatang baru yang berbasis pada teknologi berbasis IT, seperti contohnya perusahaan transportasi konvensional seperti taksi, dengan perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis sistem aplikasi seperti Gojek atau Grab. Kemudian pada posisi tenaga kerja, dengan teknologi robotik, banyak pekerja atau buruh dengan risiko tinggi yang pekerjaannya dapat dikerjakan robot atau peralatan yang dikendalikan oleh artificial intelligence. Lalu bagaimana penerapan etika bisnis dalam era revolusi industri 4.0? Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yaitu memiliki kemampuan dalam menyambung dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melalui transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain Internet of Things, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produksi berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C atau 6C, yaitu connection, cyber, content atau context, community, dan customization. Mari kita lanjut. Nah, apa aja peluang dalam bisnis di era 4.0? Peluang bisnis di era 4.0 itu bisa fintech, finance teknologi, terus bisnis jual beli online, all shop, terus SaaS, software as a service, lalu on demand service, dan yang terakhir cloud hosting. Nah, untuk menghadapi era 4.0, kita harus punya kemampuan. Ada 3 kemampuan. Bisa dilihat di sini salah satunya complex problem solving. Di sini merupakan kemampuan penyelesaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai
solusi, melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah. Lalu yang kedua ada critical thinking atau kemampuan berpikir kritis, adalah kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Berpikir kritis juga bisa disebut berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Lalu yang ketiga, ada emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional, adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu ada channel YouTube saya, Taraji Bambu, dan IG saya Rizky_4032_15. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.